Yang terhormat Bapak Husnan Sulaiman selaku dosen pembimbing mata kuliah fikih di semester kali ini, dan juga rekan semua yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifaatul Zakia, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Al-Musadadiyah Garut, yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas B. Saya di sini akan mempraktekkan mengajar mata pelajaran fikih mengenai penyembelihan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat semangat dalam mengikuti mata pelajaran fikih ini. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai penyembelihan hewan. Sebelumnya, siapa yang belum tahu nih apa itu penyembelihan? Nah, Ibu yakin semuanya sudah tahu ya apa itu penyembelihan, karena penyembelihan sudah banyak dilaksanakan atau dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, baik, langsung saja. Jadi penyembelihan itu diambil dari bahasa Arab, yakni al-zakah, yang artinya wewangian, halal, lezat, manis, dan sempurna. Sedangkan adapun menurut istilah, yaitu memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Maksudnya agar hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara akan menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik, suci, halal, dan lezat untuk dimakan. Nah, adapun syarat-syaratnya, syarat-syarat penyembelihan di sini yaitu yang ke-1, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Tidak boleh dalam keadaan mati ya, karena binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Tidak boleh sekarang menyembelih atau memakan hewan yang zatnya mengandung zat haram ataupun caranya yang haram, tidak boleh dikonsumsi. Adapun yang berhubungan dengan orang yang menyembelihnya atau syarat-syarat orang yang menyembelihnya, yang ke-1 beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga mumayyiz atau orang yang dapat membedakan antara yang salah dan yang benar. Karena penyembelihan binatang yang dilakukan oleh anak yang belum mumayyiz dinyatakan tidak sah. Nah, jadi anak-anak belum boleh menyembelih ya, karena nanti penyembelihannya itu dikatakan tidak sah. Langsung saja kepada yang berhubungan dengan niat. Nah, jadi niat penyembelihan yang benar ialah penyembelihan binatang dengan tujuan memakan, yaitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara. Jika ada niat penyembelihan yang lain dari ketentuan ini, maka sembelihan itu haram dimakan. Nah, jadi niatnya itu kita bertujuan untuk memakan binatang tetapi dengan cara atau mengikuti cara sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara. Adapun di sini firman Allah, yaitu diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelihnya selain atas nama Allah. Itu dikatakan haram, tidak boleh dikonsumsi ya.
Nah, adapun di sini disunahkan ketika menyembelih untuk membaca bismillah ketika waktu menyembelih sesuai dengan hadis yang disampaikan, yaitu dari Aisyah bahwa sahabat Rasulullah berkata, "Sesungguhnya suatu kaum telah datang kepada kami membawa daging yang kami tidak mengetahui apakah waktu menyembelihnya mereka menyebut nama Allah atau tidak. Apakah kami boleh memakannya?" Rasulullah menjawab, "Sebutlah nama Allah dan makanlah." Nah, itu yang disunahkan. Nah, adapun alat penyembelih. Nah, alat penyembelih itu boleh menggunakan alat apa saja asal alat itu tajam dan dapat memutus tenggorokan dan urat binatang yang disembelih. Tidak diperbolehkannya menggunakan tulang atau kuku, ya. Nah, hal-hal yang terkait penyembelihan yaitu yang ke-1 berbuat ihsan atau berbuat baik terhadap hewan. Yang kedua, binatang yang dapat disembelih lehernya dipotong urat tempat makannya dan urat tempat keluar nafasnya. Kedua urat ini harus putus, ya. Kedua urat ini harus putus. Sedangkan binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar ataupun jatuh ke sebuah lubang misalnya, nah itu tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya itu dilakukan di mana saja dari badannya atau bagian badannya, asal dia mati karena luka itu. Adapun membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk memudahkan penyembelihannya. Itu hal-hal yang terkait penyembelihan. Nah, adapun di sini kewajiban-kewajiban dalam penyembelihan binatang. Yang ke-1, hendaknya binatang itu dipotong atau disembelih pada pangkal leher atau leher bagian bawah. Yang kedua, yang dipotong adalah bagian tenggorokan binatang, yaitu jalan pernapasannya. Jadi yang dipotong itu jalan pernapasannya. Yang ketiga, selain tenggorokan harus dipotong kerongkongan yang merupakan jalan makannya. Yang keempat, 2 buah urat nadi binatang itu di kiri dan kanannya harus dipotong juga. Nah, yang kelima, pada waktu menyembelih harus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat wajib. Adapun sunah-sunahnya ketika menyembelih binatang, yaitu binatang dihadapkan ke kiblat. Kedua, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus. Menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Nah, jadi disunahkannya yaitu menggunakan alat yang tajam sehingga ketika menyembelih itu si alatnya tidak mudah bergeser atau si kerongkongannya cepat putus, ya. Nah, hal-hal yang dimakruhkan ketika menyembelih yaitu menyembelih dengan alat tumpul, memukul binatang waktu akan menyembelih. Nah, jadi makruh ya kalau misalkan sekarang binatang itu sebelum disembelih itu dipukul dulu. Yang ketiga, memutuskan lehernya atau menggulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Jadi sebelum binatang itu mati sudah memutuskan lehernya atau mengulitinya itu termasuk hal yang dimakruhkan. Nah, baik, mungkin materi yang dapat Ibu sampaikan sekian. Mudah-mudahan kalian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana ketika kalian melihat orang yang hendak menyembelih binatang tidak sesuai dengan ketentuan syara, kalian dapat memberitahunya atau mengingatkannya, ya, karena ini
menyangkut dengan halal atau haram apa yang kita konsumsi. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.